Selamat siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Alondra Susnatasha Septori, NPM 12114201200012. Di video saya ini saya akan menjelaskan tentang standar prosedur pemberian obat desversal. Selamat menyaksikan. Pemberian desversal pada anak. Fase preinteraksi yang pertama mempersiapkan lingkungan klien, yang kedua membaca catatan medis klien, yang ketiga mencuci tangan. Fase orientasi yang pertama memberikan saran kepada klien, yang kedua memperkenalkan diri pada klien atau keluarga, yang ketiga jelaskan tujuan pemberian desversal, yang keempat berikan kesempatan kepada anak atau keluarga dalam menentukan tempat pemasangan, yang kelima jelaskan efek dari obat desversal terhadap wanita, urin atau kehitaman, yang keenam selama pemasangan harus dijaga agar jarum tidak tercabut dan perhatikan sinyal ada desversal pump ternyata menyala, yang ketujuh mengeksplor perasaan klien atau keluarga klien. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, alat tidak steril. 1. Desversal pump dengan baterainya. Yang kedua, menentukan dosis desversal bila usia lebih dari 5 tahun 500 gram atau 1 vial. Kemudian usia kurang lebih 5 tahun 1000 mg atau 2 vial. Yang ketiga, AQD 10 ml. Yang keempat, plaster. Yang kedua, alat steril. Box fluid berisi 1 disposable sharing 10 ml atau 1 buah. Yang kedua, winged needle nomor 25 atau 27 1 buah. Yang ketiga, kapas alkohol dan betadin. Yang keempat, kaca steril 1 helai. Fase kerja yang pertama kedua sendiri. Kemudian membuang kapas alkohol ke dalam bengkok. Yang keenam, masukkan jarum syai 10 cc yang berisi AQD melalui karet penutup botol ke dalam botol. Yang ketujuh, kocok vial obat sampai merata. Yang kedelapan, memegang botol dengan tangan yang tidak dominan dan tarik obat sejumlah yang diperlukan. Yang kesembilan, memeriksa adanya udara dalam spuit. Bila ada keluarkan dengan posisi yang tepat. Yang ke-10, mengecek ulang volume obat dengan tepat. Yang ke-11, menyambungkan spuit dengan wing needle. Yang ke-12, memeriksa kembali adanya udara dalam spuit dan wing needle. Bila ada, keluarkan dengan posisi yang tepat. Yang ke-13, menyiapkan infusa pump. Yang ke-14, perhatikan teknik aseptik dan antiseptik. Yang pertama, menyiapkan plaster untuk infeksi. Yang kedua, memasukkan alas atau perlak. Yang ketiga, menekan bengkok pada klien. Yang ke-15, menyuntikkan desversal dengan teknik steril. Yang pertama, bersihkan lokasi injeksi dengan alkohol dengan teknik sirkuler atau atas ke bawah sekali hapus. Kemudian buang kapas alkohol ke dalam bengkok. Yang berikutnya, biarkan lokasi kering sendiri. Kemudian menyuntikkan obat dengan tepat sebutan area deltoid. Kemudian memfiksasi wing needle dengan plaster. Kemudian mengatur obat desversal pada alat infusa pump. Yang ke-17, memfiksasi infus pump dengan menggunakan perbang gulung atau kantong infusa pump.
ada gambarnya. Yang pertama ada A, B, dan C. Yang ke-18, observasi tetesan bila habis alarm berbunyi. Di dalam pemasangan dispersal ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dispersal sebaiknya diberikan secara perlahan bila perempat cepat dapat menyebabkan shock. Kemudian yang kedua, selama terapi dispersal pengeluaran urin harus diukur. Kemudian yang ketiga atau C, jaga Wiggen needle jangan sampai tercabut, terutama saat pada anak beraktivitas. Kemudian jaga kebersihan sekitar kulit yang terpasang dispersal. Pada fase terminasi, yang pertama menanyakan perasaan klien, yang kedua merapikan alat dan pasien, yang ketiga membuat kontrak waktu untuk tindakan selanjutnya, yang keempat mencuci tangan, yang kelima mendokumentasi kegiatan. Di dalam mengkaji kegiatan, yang pertama itu ada umur, nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian ada diagnosis keperawatan, kemudian tindakan keperawatan yang dilakukan, kemudian respon klien, kemudian ada evaluasi hasil tindakan atau temuan saat melakukan tindakan atau respon nyeri klien, kemudian tanggal dan jam pemeriksaan juga harus dicatat, yang terakhir nama dan TTD perawat.